Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Rio Arsitektur. Lumayan lama saya nggak upload tutorial ya. Ya karena pekerjaan yang cukup padat. Jadi syukurlah hari ini saya bisa membuat tutorial lagi dan mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat ya, khususnya untuk pemula atau yang baru menggunakan software rendering Enscape ya. Ini yang saya pakai. Untuk SketchUp-nya saya memakai SketchUp Pro 2022 dan Enscape-nya saya memakai Enscape 3.4 ya. Oke, langsung saja. Ini sih sudah terlihat di layar ya, untuk layar SketchUp ya. Jadi untuk kawan-kawan yang belum tahu bagaimana caranya membagi layar menjadi dua, bukan dibelah ya. Jadi layarnya, jadi screen-nya kita bagi dua, caranya gampang. Ya, kebetulan ini Enscape-nya juga sudah terbuka seperti ini ya. Ini kalian tinggal klik di bagian atas, ini yang kosong ini ya, bukan di ini ya yang kosong. Kalian klik sebelah kiri, klik kiri, tahan. Kalian geser, mau kalian taruh ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi bebas saja. Yang dirasa kalian mudah untuk melihatnya. Jadi kalau saya taruh di bagian sebelah kanan seperti ini untuk layar Enscape-nya. Nah, setelah di drag keluar bayang-bayang seperti itu ya, terlihat pada layar sebelah kanan yang di Enscape. Terus kalian lepaskan. Nah, ya kalian lepaskan. Nah, kalian pilih ini, klik yang di layar SketchUp-nya. Jadi seperti itulah. Jadi sangat mudah sekali ya. Tidak ada pengaturan khusus, cuma di drag saja. Oke, terlihat pada layar. Sebelah kanan bisa kita lihat ini adalah tampilan dari Enscape 3.4 ya. Nah, kenapa terlihat atas bawahnya ini hitam? Karena ini kita save frame, ini kita klik. Kalau kita tidak aktifkan, dia akan penuh seperti ini. Ya, kalau kita nyalakan save frame-nya, ini adalah hasil nanti yang akan kita dapat ya. Jadi ini settingnya, saya pakai settingan outputnya Ultra HD ya. Nah, tapi kalau kalian ingin mengubahnya menjadi Full HD juga bisa. Kalau ini untuk settingan yang lebih ringan ya, seperti ini. Jadi waktu kita rendering ya, nah ini pengaturan saya pakai compression quality-nya maksimum ya. Ini ada beberapa pilihan, email, web, Blu-ray, terus maksimum ya, ada loss. Dan ini saya memakai maksimum. Dan frame per second-nya saya memakai 60 ya, 60 di sini. Ya, seperti ini settingannya di output-nya. Terus kita masuk ke settingan di main. Ya, main outline-nya tidak saya nyalakan ya. Jadi terus perspektifnya, exposure ini saya memakai 60. Nah, di sini bisa kalian memakai 50 juga bisa. Nah, dia agak lebih gelap. Jadi tergantung situasi pada ruangan yang akan kita render nanti. Ya, ini saya memakai yang 60 ya. 60 exposure-nya. Terus field of view-nya saya memakai 70 derajat ya. Dan depth of field-nya ini saya matikan. Nah, untuk depth of field ini kalau kita membuat video bisa kalian otomatiskan ya. Otomatis seperti ini. Seperti ini ya. Misalkan kita tambah field of view seperti ini ya. Perhatikan pada layar Enscape, dia jarak focal pointnya atau autofocusnya ini 6 meter ya, 6 meter, 1 seperti ini ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi kalau kalian ingin membuatnya menjadi otomatis karena ini terlalu blur dan terlalu besar, kalau untuk otomatisnya sebaiknya memakai 10% ya, seperti ini. Nah,
ini kita centang di otomatis. Jadi setiap kamera bergerak, dia akan otomatis jaraknya 0,10 meter ya, blurnya ini. Oke, sekarang kita lanjut ke image. Image untuk auto kontras ini saya bikin auto saja, tapi kalau kalian ingin settingnya sendiri, bebas saja. Kalian bisa setting sendiri ya. Kalau kita tambah shadow atau bayang-bayangnya, dia seperti terlihat pada layar Enscape. Terus highlight, kalian geser ke kanan ke kiri, perubahannya seperti apa itu terlihat pada layar. Tapi di sini saya menggunakan auto kontras ya, settingan 0% 0%. Terus saturation ini default saja, dan color temperature saya menggunakan 8000K. Motion blur 50%, lens flare 35%, dan belum 10%. Vignette saya matikan. Kalau kita tambah di bagian layar sebelah sudut-sudut, dia akan terlihat menghitam ya, seperti terlihat seperti itu ya. Nah, di sini saya matikan saja. Chromatic aberration ini saya nolkan juga ya, seperti ini. Dia hampir seperti apa ya, kayak field of view, cuman dia gambarnya agak sedikit memanjang seperti itu kalau kita tambah seperti ini. Ya, ini saya matikan saja. Dan settingan di atmosfer, karena kita akan membuat video di dalam ruangan, kita tidak memerlukan fog. Fog ini adalah seperti kabut ya. Fog ini adalah kabut, dan ini ketinggiannya seperti ini, ketinggian kabutnya. Nah, di sini tidak ada yang saya aktifkan. Ini saya matikan semuanya. Terus sun brightness ini tergantung nanti gambar atau ruangan kalian yang bisa menembus cahaya atau bagian-bagian jendela yang sekiranya cahaya itu masuk ke dalam ruangan. Nah, kalian bisa menyesuaikan saja ini sun brightness-nya ya. Ya, nah ini nambah terang gelapnya seperti ini. Kalau kita matikan seperti itu tampilannya, kita tambah seperti ini. Nah, di sini kita akan menggunakan 5% ya. Nah, 5%. Kenapa 5%? Ini di langit-langit atau di plafon. Ini saya kasih lampu len ya, tapi ini bukan len yang saya bikin. Ini hanya semacam sejenis emisif saja, tidak saya kasih len. Nah, karena dari itu, kalau kita tambah sun brightness-nya, maka cahaya yang berwarna hijau yang pada langit-langit, dia akan berkurang. Ya, nah coba saya tambah sun brightness. Yang seperti ini ya, itu hilang jadi warna hijaunya. Nah, supaya tetap kelihatan pada langit-langit ini warna hijaunya, nah ini bisa kita bikin 5% saja. Ya, seperti terlihat pada layar Enscape. Terus ini ada night sky brightness. Kalau kita rendering malam hari, ini akan terlihat fungsinya. Nah, karena ini siang hari, tidak begitu terlihat, dan pada dalam ruangan ini kita tidak memperlihatkan bagian langit ya, langit atau bintang-bintang itu tidak ada. Dan terus di shadow sharpness, ini adalah cahaya dari matahari, cahayanya ada agak sedikit blur atau lebih tegas, dia dari sini. Terus artificial light brightness ini, ini misalkan kalian ingin menambah titik-titik pada lampu, semisal kurang begitu menyala atau terang, kalian bisa menambahnya dari sini, bisa juga. Ya, seperti ini. Tapi di video tutorial kali ini, saya memakai settingan default bawaan Enscape-nya. Dan ambient brightness, ini kalau di dalam interior ini cukup penting juga. Dia hampir sama seperti shadow, cuman di tekstur-tekstur pada desain kita itu berdampak pada situ. Misalkan kita tambah ambient brightness-nya, ya terlihat seperti itu. Dia lebih terang, terus kita kurangi, memang tidak begitu terlihat signifikan ya.
Tapi sebenarnya di sini cukup berfungsi. Oke, kita bikin 30%. Terus wind ini adalah angin ya, karena kita di dalam ruangan. Nah, terserah nanti karena terlihat pada luar ruangan ini ada pohon-pohon. Kalau kita menginginkan pohon itu seperti diterpa angin, kalian bisa mengatur intensitinya di sini. Nah, di sini saya bikin berapa ya? 15% saja. Jadi gerakannya sedikit-sedikit tetapi tetap terlihat pada renderan kita nantinya. Dan direction angel ini adalah arah angin, jadi terserah bebas saja. Terus di sky ini adalah pengaturan background, dia seperti HDRI ya. Nah, dan di sini saya tidak menggunakan HDRI. Ini adalah HDRI bawaan dari Enscape. Saya memilihnya yang clear saja, karena renderan kita hanya fokus di dalam ruangan, tidak fokus di luar ruangan. Kita hanya butuh pencahayaan dari luar ruangan saja. Ya karena di dalam juga nyala lampu banyak, jadi kita tidak begitu membutuhkan, tetapi tetap dibutuhkan. Nah, artinya seperti itu. Yang kita butuhkan sedikit saja. Dan ini adalah pengaturan variety, Cyrus Amon, contrail, terus longitude. Ini adalah settingan awan, ya. Jadi bebas saja kalian mau setting seperti apa. Oke, jadi seperti itu settingannya. Setelah kita setting pada pencahayaan pada ruangan ini, ya, kalau kalian ingin saat merubah tekstur atau men-setting tekstur terlihat bersama dengan settingan yang ada di SketchUp ya. Jadi setiap layar yang kita gerakkan di bagian Enscape ikut bergerak. Nah, bagaimana caranya? Kalian harus mengaktifkan synchronous views seperti ini ya. Ya, kita klik, kita aktifkan. Nah, itu terlihat pada layar Enscape mengikuti gerakan yang kita gerakkan di bagian layar SketchUp-nya. Oke. Ya, ini untuk yang masih pemula ya, yang belum tahu caranya. Jadi seperti inilah caranya. Nah, jadi seringkali kawan-kawan bertanya, "Bang, itu gimana cara pengaturannya kalau kita gerakkan di SketchUp itu yang di Enscape-nya mengikuti?" Nah, jadi seperti itu. Diaktifkan dulu synchronous views-nya. Oke ya. Sekarang kita lanjut kita buat video animasinya. Nah, bagaimana caranya? Dan saya sarankan ya, sebelum kita membuat animasi, pastikan dulu semua tekstur-tekstur itu sudah disetting semuanya. Nah, jadi ini sudah saya setting semuanya. Untuk settingan-settingan tekstur lebih detailnya nanti di tutorial berikutnya ya. Karena sekarang kita akan membuat tutorial video animasi ya. Nah, oke. Sekarang kita fullkan screen pada Enscape ya, di layar Enscape-nya. Ya, seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita mulai untuk membuat video animasi? Oke, di sini sudah kita atur field of view ini berada pada 70 derajat. Oh ya, lupa ya. Nah, biar yang di Enscape-nya ini pengaturan kayak field of view-nya ini bisa kita aktifkan. Ini kan terlihat tidak aktif. Karena apa? Karena di bagian synchronous views ini masih aktif atau masih menyala. Nah, untuk kita mengatur vertikal atau field of view di sini, misalkan kita mau menggunakan 60 derajat atau apa, ini harus kita matikan dulu. Ya, seperti ini. Oke, kita masuk lagi ke layar Enscape-nya. Ya, seperti ini. Misalkan kita mau mengaturnya menjadi 80 atau lebih atau bagaimana jaraknya, jarak kameranya. Nah, ini kalian bisa mengaturnya di sini. Nah, yang akan kita gunakan untuk tutorial kali ini saya menggunakan 70 derajat ya. Oke, seperti ini. Depth of field-nya 10%, saya bikin autofocus. Ya, seperti ini.
Nah, jadi ini tidak wajib ya, tergantung nanti kalian view-nya mau kemana. Kita mau fokusnya kemana, seperti itu. Coba ini tidak kita bikin autofocus, kita matikan saja depth of field-nya, ya, seperti ini. Ya, sekarang kita masuk ke video editor. Ya, ini ada tanda seperti ini, video editor. Kalau kita mau membuat scan animasi, kalian klik di sini. Ini untuk pemula yang belum tahu ya. Ini sudah saya bikin scan-scan sebelumnya. Ya, hasilnya seperti apa? Coba kita play, kita preview. Ya, seperti ini. Nah, jadi untuk mendapatkan hasil animasi yang halus dan tidak nabrak-nabrak ke dinding, terus kita nontonnya nggak pusing ya kepala. Jadi kita akan membuat tutorialnya ya. Tonton terus video ini dan jangan lupa like, subscribe, dan silakan berkomentar. Semisal ada yang tidak mengerti, dengan senang hati saya akan menjawab selama yang saya tahu atau setahu yang saya pernah lakukan. Oke, jadi seperti itu hasilnya. Kita akan hapus saja untuk scan ini. Kita akan membuat scan baru, ya, ya seperti ini. Nah, jadi kalian bisa memulai dari arah mana yang kalian inginkan. Coba kita akan memulai dari arah sinilah, dari depan seperti ini ya contohnya. Ya seperti ini. Atau kalian ingin mengatur posisi kamera supaya sejajar, ya kalian bisa mengaturnya di sini. Nah, ini kalian pindah saja ke 2 point, ya. Nah, jadi hasilnya terlihat pada layar sebelah kanan dan kiri itu garisnya sejajar lurus ya, tidak miring. Nah, coba kita akan gunakan mode ini. Kita akan mengambil scan pertama dari arah sini ya. Nah, ini ada tanda plus di bagian sebelah kiri. Kalian bisa menambahkannya. Kalian klik saja di sini. Ya, ini sudah kita merekam satu scan. Ya, ini scan pertama. Dan untuk scan kedua, kalian tinggal mengarahkan dengan arah keyboard ya, ke arah kanan misalkan seperti ini. Kita geser sampai ke sini. Ya, setelah posisi kamera seperti ini, kalian tinggal klik yang sebelah kanan yang ada tanda oranye ini. Ya, seperti ini. Nah, setelah kalian klik, jangan langsung mengklik yang lain-lainnya dulu, kita atur dulu durasinya. Perkiraan durasi biar tidak terlihat cepat sekali. Nah, itu bisa kalian membuatnya menjadi 6 detik dengan jarak scan yang seperti yang sudah kita bikin. Nah, sekarang kita coba hasil dari scan yang sudah kita bikin. Kita preview seperti apa hasilnya. Ya, seperti itu. Jadi 8 detik dari arah kiri sampai ke arah kanan. Dan contoh misalkan kita akan menggunakan, ini apa sih fungsinya? Keyframe of rate. Nah, jadi ada timestamp. Nah, timestamp ini bisa kita gunakan kalau kita membuat lebih dari 3 scan. Nah, itu biasanya di bagian tengah kita membuat durasi lebih lama antara scan 1 dan scan selanjutnya. Kita bisa mengaturnya di timestamp. Terus ada time of day, ini adalah pengaturan hari atau waktu ya. Pengaturan waktu, misalkan kita pagi, sementara kamera atau scan-nya bergerak dengan waktu yang bisa kita pindahkan dari pagi ke malam misalkan, bisa dengan time of day. Nah, terus focal point ini hampir sama seperti kita mengatur apa ya, jarak kamera. Focal point ini kalau kita aktifkan. Nah, field of view ini juga jarak kamera, jarak blur ya, kayak seperti ini.
Ini jarak jarak lensa kamera. Nah, bisa kita atur di sini. Oke, di sini tidak saya aktifkan, ya. Ya, jadi seperti itu hasilnya, ya. Seperti ini. Nah, contoh misalkan kita mau menggunakan focal point. Sekarang kita masuk ini ya, di pengaturan ini, tanda-tanda mata ini, di visual setting. Kalian atur depth of field ini, karena ini kan masih nol, jadi fokus kamera belum terlihat. Sekarang kita atur di sini, depth of field-nya kita tambah ini, ya seperti ini. Kita bikin nilai 10 misalkan, 10%. Nah, sekarang fokus kamera kita arahkan atau focal point-nya ke arah jarak sampai di mana, bisa kalian atur di sini. Misalkan kita mencari jarak yang terdekat, ini contohnya di drum ini ya, di drum yang paling dekat ini. Ya, seperti ini. Dan bagian belakang dari layar ini terlihat blur. Ya, jadi seperti ini. Nah, kita fokus dengan jarak 1,12 meter misalkan seperti ini. Oke, ya seperti ini. Nah, terus kita atur di sini focal point-nya ya. Nah, ini mengikuti, kalau kita centang ini mengikuti yang sudah kita setting tadi. Tetapi kalau kalian ingin fokus di bagian mana, nah, kalian bisa menggeserkan seperti ini. Mau fokus di bagian belakang misalkan, yang bagian dekat jendela, ya seperti itu. Atau kita fokus di bagian depan, ya seperti ini. Nah, perlu diingat saat kita setting ini adalah kamera atau scan yang sudah kita bikin yang pertama ini ya. Ya, seperti ini. Nah, ya seperti ini. Nah, setelah kalian menemukan scan yang terbaik menurut kalian, kalian jangan lupa ini di-update ya di kameranya, update. Nah, kalian klik sini. Terus kita masuk ke scan berikutnya ya, yang sudah kita bikin. Nah, ini kan terlihat seperti ini. Ya, sekarang kita akan mengaturnya focal point-nya, kita mengatur jaraknya. Kita mau fokus di bagian belakang sana misalkan. Ya, ya seperti ini. Kita fokus di bagian lukisan itu ya, di bagian jendela. Yang depan ini blur, blur seperti ini. Nah, dengan jarak 6,45 meter. Ini karena ruangannya jaraknya segitu. Dan jangan lupa lagi di-update kameranya. Ya, seperti itu. Sekarang akan kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Ya, seperti itu. Jadi di scan kedua atau di scan kamera kedua, dia lebih fokus ke arah dinding belakang. Oke, sekarang kita akan menambahkan scan berikutnya. Dan kalau kalian ingin membuat scan-scan yang nantinya akan kalian sambung-sambung dan renderingnya juga cukup ringan, kalian bisa membuat scan contoh seperti ini dengan durasi yang sudah kalian pastikan temponya. Nah, kalian bisa membuat scan baru lagi. Jadi di render dulu, ya, kita membuat per scan begitu. Jadi banyak memang, tetapi ringan untuk renderingnya. Oke, sekarang kita lanjut ke dari scan ini akan saya lanjutkan ke scan berikutnya. Ya, dari sini terus arahkan kamera seperti ini, kita akan fokus masuk ke sana. Ya, seperti ini. Terus kita tambah scan-nya. Ya, kita sampai di sini. Oke, sekarang kita akan cek hasilnya. Dari scan dari sini, terus kita berlanjut ke arah scan ketiga. Kita akan cek hasilnya. Iya, seperti itu. Kalau kita akan menambah lagi, jangan lupa arahkan kameranya ya. Arahkan kamera akan kemana kamera ini berjalan.
ya, seperti ini. Nah, kita akan menambah scan sampai di titik kamera ini. Ya, sekarang kita akan coba preview. Ya, jadi seperti itu ya hasilnya. Nah, untuk bagi pemula yang belum paham cara membuat scan-scan animasi di Enscape, jadi caranya cukup sederhana sekali. Itu adalah cara dasarnya seperti itu. Ya, seperti ini. Nah, terus ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada timestamp, time of day, focal point, dan lain-lain. Karena durasi, ya kita akan membuat tutorial berikutnya yang lebih detail lagi. Oh ya, ada tambahan satu lagi ini. Nah, jadi fungsi pada seki kamera kayak contoh seperti ini ya. Nah, contoh seperti ini, dia nggak nyala karena kita sudah kembalikan pada, kita sudah keluar pada scan-nya. Coba kita tambah satu scan lagi untuk mengaktifkan seki kamera. Ya, contoh seperti ini. Kita tambahkan scan. Nah, kita aktifkan seki kamera. Seki kamera ini adalah seolah-olah kita itu membawa kamera dengan berjalan di dalam ruangan ini. Ya, nah, coba kita aktifkan. Sekarang kita preview, kita cek hasilnya seperti apa. Ya, jadi seperti ini. Dia nggak landai begitu. Dia seperti kamera yang dipegang tangan ya, manual begitu. Orang sedang berjalan, ya. Nah, ya. Jadi seperti itu kawan ya. Oke kawan, jadi karena durasinya biar tidak panjang-panjang, saya rasa dasar-dasar dari membuat animasi di Enscape sebenarnya cukup sederhana ya. Ya, jadi seperti itu dan tidak ribet, sangat simpel sekali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.